Pertandingan-pertandingan NBA tentunya sangat menghibur. Bahkan tak jarang para pemainnya melakukan aksi-aksi menarik dan tercipta sebuah total skor dari kedua tim yang cukup tinggi. Misalnya ketika di tahun 1983 saat Detroit Pistons melawan Denver Nuggets. Pertandingan tersebut berakhir untuk kemenangan Pistons dengan skor 186-184. Dan jika ditotal, skor tersebut berjumlah 370 poin. Hal ini tentunya sangat luar biasa, serta membuat para penonton terhibur. Namun jika kita memutar waktu jauh ke belakang, yakni tepatnya di tahun 1950, terdapat sebuah pertandingan yang bisa dibilang cukup membosankan. Karena pertandingan yang mempertemukan antara Fort Wayne Pistons melawan Minneapolis Lakers menciptakan hasil akhir yang membuat para penonton menggelengkan kepala. Bukan karena banyak poin tercipta, akan tetapi pertandingan yang berakhir untuk kemenangan Fort Wayne Pistons ini hanya menghasilkan skor tipis dan kecil, yakni 19-18. Dan jika ditotal skor kedua tim tersebut hanya berjumlah 37 poin. Semua kejadian ini bermula ketika pada tanggal 22 November tahun 1950 kala Fort Wayne Pistons bertandang ke auditorium Minneapolis guna melawan Minneapolis Lakers. Rasanya bagi setiap tim ketika itu cukup mustahil untuk mengalahkan Lakers di markasnya. Dengan lantai auditorium 4 kaki lebih sempit daripada court berukuran normal, hal ini tentu membuat pelatih dari tim Pistons yakni Murray Mendenhall merasa cemas. Terlebih ketika itu Lakers memiliki rekor yang sangat baik jika bermain di kandang. Bahkan musim sebelumnya, mereka hanya mengalami kekalahan 1 kali di kandang sendiri. Selain itu, Minneapolis Lakers juga diperkuat oleh pemain-pemain bintang macam Bob Harrison, Jim Pollard, dan tentunya George Mikan, seorang pemain center yang sangat kuat dalam melakukan rebound, blok, maupun keahliannya juga sangat baik dalam mencetak poin. Kemudian sebelum pertandingan, Mendenhall juga turut memuji George Mikan dengan mengatakan bahwa hanya ada satu Mikan di dunia ini, dan selama 3 tahun ia sudah mencari cara untuk menghentikannya, namun ia belum berhasil juga. Akan tetapi di pertandingan ini, Mendenhall melakukan pendekatan yang bisa dibilang cukup unik dan licik. Intinya ketika pemain Lakers menyerang, para pemain Pistons akan berusaha mengapit dan sesegera mungkin untuk mencoba mendapatkan bola. Namun ketika para pemain Lakers kembali ke pertahanan, mereka justru dibuat heran kala center Pistons Larry Foss berdiri di tengah lapangan dengan bola di pinggulnya. Dan di sanalah Foss dengan bolanya bertahan cukup lama. Serta sebagai informasi, peraturan shot clock serta tembakan 3 angka belum diperkenalkan di tahun tersebut. Kemudian usut punya usut, ternyata Foss berada di bawah perintah ketat dari Mendenhall untuk tidak melakukan apa-apa sampai para pemain Lakers keluar untuk bermain man to man. Sebenarnya filosofi Mendenhall untuk permainan ini cukup sederhana. Intinya jika Lakers tidak pernah mendapatkan bola, mereka tidak akan pernah bisa mencetak poin. Jika mereka tidak bisa mencetak poin, mereka tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan. Hal ini pun terus berlanjut. Para pemain Pistons benar-benar tidak melakukan apa-apa, selain hanya melakukan operan-operan ke sesama rekan mereka. Bahkan ofisial pertandingan sempat berteriak kepada Murray Mendenhall guna menyuruh anak asuhnya untuk memainkan bola. Namun justru Mendenhall membalas bahwa Lakers telah memainkan zona pertahanan ilegal, yang tentunya dibantah oleh pelatih Lakers saat itu, yakni John Kunla. Lalu para penonton yang kiranya berjumlah 7.021 orang ikut merasa geram dengan aksi dari tim Pistons, dan mereka pun mulai mencemooh para pemain dari Fort Wayne Pistons. Namun luar biasanya para pemain dari Pistons tetap pada prinsipnya untuk menjalankan strategi dari sang pelatih. Bahkan tercatat, mereka mampu menahan bola dengan cara memberikan passing ke sesama rekannya lebih dari 3 menit sebelum sesekali melakukan shooting. Hal ini pun membuat para pemain Lakers tidak dapat mengembangkan permainan. Alhasil skor kuarter pertama pun berakhir 8-7 untuk keunggulan Pistons. Memasuki kuarter kedua, Pistons tetap menjalankan taktiknya. Namun kali ini Lakers berhasil menciptakan beberapa poin, walaupun tak banyak, yakni kuarter kedua pun berakhir dengan 13-11. Memasuki kuarter ketiga, ejekan dari supporters semakin terdengar kencang. Pertandingan pun menjadi lebih buruk dan terasa semakin membosankan. Bahkan Lakers meski kesal dengan strategi Pistons, mereka mulai melakukan hal yang sama dengan Pistons. Seperti bunyi pepatah lama,
Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, maka bergabunglah dengan mereka. Alhasil setiap tim kini memegang bola selama beberapa menit. Dan kuarter ketiga berakhir masih untuk keunggulan Lakers, yakni dengan skor 17 berbanding 16. Lalu di kuarter keempat masih dengan pertandingan yang berjalan monoton, namun kini Pistons akhirnya bisa membalikan keunggulan untuk dapat mengalahkan Lakers dengan skor akhir yang cukup mencengangkan, yakni 19 berbanding 18. Selepas pertandingan, para penonton meninggalkan auditorium dengan wajah kesal akibat pertandingan sangat membosankan dan dianggap sebagai pertandingan yang menjijikan. Kemudian dalam salah satu wawancaranya dengan media lokal, pelatih Lakers yakni John Kunla berkomentar mengenai taktik dari tim lawan. Jika seperti ini olahraga basket, saya tidak ingin menjadi bagian di dalamnya. Namun komentar tersebut langsung dibalas oleh Murray Mendehal dengan mengatakan, apa yang salah dengan itu? Kami menang bukan? Kami ingin raksasa-raksasa itu keluar di tempat terbuka, di mana kami akan memiliki kesempatan untuk bermain bola basket. Lalu tak berhenti di sana, pertandingan tersebut juga dicap sebagai pertandingan yang buruk. Bahkan penulis olahraga Charlie Johnson menyebut pertandingan itu sebagai tragedi olahraga. Kemudian komisaris NBA saat itu yakni Morris Podolov berpikir jika hal ini terus berlanjut bisa menyebabkan para penonton malas untuk menyaksikan pertandingan, serta olahraga basket bisa kehilangan sisi entertainmentnya. Hal ini tentu berbahaya bagi keberlangsungan NBA ke depannya yang dianggap sebagai kiblat basket dunia. Lalu pada hari Jumat 2 hari setelah pertandingan, dia memanggil semua pejabat liga dan 2 perwakilan wasit untuk mencari tahu cara agar membuat game NBA lebih seru dan menghibur. Beberapa perubahan peraturan pun dibuat, termasuk pelebaran jarak garis free throw dari 6 feet ke 12 feet. Namun perubahan ini belum terlalu membuahkan hasil. Skor para tim yang bertanding masih rendah, walaupun tidak serendah pertandingan Pistons melawan Lakers. Lalu fakta lainnya, minat masyarakat terhadap olahraga basket terus berkurang. Bahkan jumlah penggemar yang datang ke pertandingan semakin menurun. Dan hal ini menyebabkan beberapa tim mulai mengalami kebangkrutan. Serta puncaknya pada musim 1953-1954, NBA hanya diikuti 9 tim. Dan saat itu NBA pun dalam masalah yang cukup serius. Kemudian Daniel Bayeson, pemilik dari sirkus nasional, mengusulkan untuk adanya shot clock atau adanya pembatasan waktu untuk tim segera menembakkan bola ke arah ring. Setelah melalui pertimbangan matang, akhirnya diputuskan 24 detik menjadi waktu yang pas untuk peraturan shot clock. Dan kemudian Daniel juga berusaha meyakinkan Morris Podolov selaku komisaris NBA saat itu. Setelah Podolov pun setuju, sehingga pertandingan Celtic melawan Rochester Royals di musim 1954-1955 resmi menjadi debut peraturan shot clock. Dan hasilnya, tim Celtic pun mampu memenangkan pertandingan dengan skor 98-95, yang membuat pertandingan menjadi semakin seru dan tentunya penonton lebih merasa terhibur. Serta perlahan-lahan, penggemar NBA kini kian bertambah di seluruh dunia. Dan sebagai informasi, di musim 2018-2019, terdapat perubahan regulasi yang mengatur bahwa rentang waktu tembak berubah menjadi 14 detik setelah bola menyentuh keranjang, dari 24 detik seperti pada peraturan sebelumnya. Hal ini tentu bisa menjadikan permainan NBA jauh lebih menarik dan tentunya akan menghibur mata dari para penonton.